الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menyambung kajian kita untuk mendalami ilmu waris. Dalam hadis Nabi, ilmu ini didudukan separuh dari ilmu, dan disampaikan juga oleh Nabi, ilmu ini yang pertama kali akan hilang. Saya betul-betul mengamati hilang itu karena tidak diperhitungkan oleh kita, termasuk umat Islam. Buktinya, pada data pengadilan agama, waris itu masuk pada urutan yang kedua setelah perceraian. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau masyarakat muslim di Indonesia dia melaporkan kepada pengadilan, bisa jadi itu urutannya akan seimbang, karena hampir di setiap keluarga punya persoalan waris. Karena itu bapak ibu, saya akan tunjukkan nanti di mana penting-pentingnya kita mengkaji waris, dan saya berharap nanti ingin menyampaikan tanya jawab, dan saya akan respon bagaimana penyelesaian waris. Nah, dalam surah An-Nisa di ayat 11, mohon Bapak Ibu ini dijadikan pegangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Kalimat yusikumullah itu kalau kita ngerti bahasa Arab itu strukturnya lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjeknya siapa di sini? Allah. Fiilnya atau verbnya, kata kerjanya di sini adalah asayusi. Jadi Allah sedang berwasiat kun kepada kamu. Kun itu kalau kita berbicara dalam bahasa Arab itu dhamir milki dari anta kuma antun. Jadi kun itu orang yang kedua. Kalau orang yang kedua itu adalah Allah berbicara kepada kita, gitu. Dan itu continuous berbicara kepada siapapun yang mereka betul-betul mengimani petunjuk Allah. Allah bicara kepada kita. Berbicara tentang apa? Berwasiat tentang apa? Allah berwasiat kepada kita fi auladikum, di dalam nanti anak-anakmu itu ada ketentuan. Lidzakari mislu hadzil unsayyin, bagi anak laki-laki kamu satu bagian, dan perempuan itu setengah. Karena kita ini ngerti matematika, ilmu aritmatika, biar tidak terjadi pecahan, maka dia bulatkan, sehingga seringkali kita memahami laki-laki itu dua bagian, perempuan satu. Alhamdulillah saya di kampus di UNU Surabaya juga mengatur mata kuliah matematika faraid, karena ada satu prodi matematika di FKIP. Dia lirik-lirik sepertinya waris ini penting untuk dibahas secara matematika. Memang kajian matematika, karena itu kajian tentang pecahan. Nah Bapak Ibu, wasiat, kalau manusia saja dia berwasiat terhadap harta, ketika dia meninggal dunia, pertanyaannya wajib ditunaikan enggak? Iya. Disitulah kita mengatakan bahwa waris itu wajib. Ini sudah tidak lagi bisa dibantah. Bahkan Allah menekankan
nanti Bapak Ibu di surah An-Nisa ayat 13 dan ayat 14 ini saya ingin memberitahu kekuatan-kekuatannya waris agar Bapak Ibu memperhitungkan. Karena banyak di antara kita nanti kalau sudah berperkara itu kadang lari dari perkara. Karena biasanya waris itu kadang yang ngerti keponakan, ada yang mengerti anak yang paling akhir, kadang menantu. Waduh, saya bukan bagian dari ahli waris ya Ustaz. Kadang dia mengerti, tapi saudaranya tidak mau terlibat. Kenapa? Karena kalau nanti dibagi waris Islam, bagiannya tidak datang, kami tidak mau. Nanti Bapak Ibu saya kasih trik-triknya, syariahnya terpenuhi, keinginannya juga terpenuhi. Di surah An-Nisa di ayat 13, setelah nanti Allah menyampaikan lanjutan ayat 11 terkait tentang berapa bagian anak perempuan 1, bagian perempuan 2, Allah menyebutkan berapa bagian orang tua si mayit. Ketika anaknya meninggal dia ada anak dan dia meninggal tidak ada anak, itu orang tua nanti bagiannya berapa? Melanjutkan di ayat 12. Bagaimana kalau ada saudara seibu, bagiannya seperti apa? Dijelaskan oleh Allah secara rinci agar tidak berdebat. Nah Bapak Ibu, sebelum di ayat 13 saya sampaikan, banyak orang yang tidak memahami ilmu waris yang merasa mereka kelompok pengagum gender. Dia protes, tidak adil itu waris Islam, laki perempuan itu 2:1. Itu orang yang tidak memahami. Kalau kita bedah betul ilmu waris Bapak Ibu, ada kalanya Allah menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu harus betul-betul memahami ilmu ini agar tidak merendahkan hukum Allah, karena berbahaya sekali. Tanpa ilmu kita merendahkan Allah, karena Allah Al-Alim. Di mana posisinya orang tua si mayit sama-sama mendapatkan 1/6 ketika dia anaknya meninggal ada anak, termasuk ada saudara kandung. Bayangin dulu Bapak Ibu, sama saudara seibu dia mendapatkan bagian sama ketika dia dalam posisi waris. Laki perempuan dia sama. Ini saya kitabnya nggak saya bawa, itu dikutip dalam satu kitab At-Tafsir Al-Iqtisadi Bil-Quran Al-Karim, satu kitab tafsir kontemporer dengan kajian metode al-mawdu'i tematik. Dia menelusuri seluruh kitab tafsir dari masa awal di zamannya tafsir Al-Manat sampai dengan sekarang. Ulama tafsir itu nggak banyak mengkaji waris, mengkaji ekonomi di dalam kajian-kajian kitab tafsirnya. Ini Bapak Ibu, kita harus berkelanjutan kalau baca dan terpotong-potong. Dan disitulah yang menjadi kelemahan kita. Ketika ada seorang yang sukses usahanya, kalau dia sudah meninggal, dia jatuh karena persoalan waris. Saya hampir aja kalau tidak saya bantu membagi melalui lembaga Senior Center, hancur Pak usahanya. Kenapa? Karena ada satu ahli waris itu sudah hutang 2 kg emas. Bapak tahu nggak itu? 2 kg emas dia hutang. Akhirnya saya damaikan, bukan hutang, tapi mengambil haknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena warisnya tidak segera dibagi. Orang berilmu Bapak-bapak, termasuk para tokoh kita juga, alhamdulillah saya dekatkan, tidak konflik sudah. Saya dudukkan bareng-bareng. Ini bukan karena kita ini bukan orang ilmuwan, bukan. Banyak orang yang berilmu tapi tidak paham ilmu warisnya, sehingga terjadi konflik. Nah karena itu Ibu, di surah An-Nisa di ayat 13 setelah Allah jelaskan nanti itu
rentetan bagian-bagian waris istri, suami, salah satu meninggal bagian berapa, kalau nggak ada anak berapa. Itu di ayat 13 tersampaikan tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Itu kalau kita bicara fikih zinaya, hukum pidana dalam Islam, waris itu masuk pada kelompok hudud. Itu wajib, Bapak Ibu. Saya alhamdulillah dulu waktu kuliah ulama tajwid, saya menampung mata kuliah 3 SKS untuk fikih zinaya dari dosen saya alumni S1 S2 dari Mesir. Jadi benar-benar kita ini memang ilmunya harus komprehensif, tidak boleh sebagian-sebagian. Allah sampaikan di kalimat berikutnya, wa may yuti'illah wa rasulah. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dia praktekkan itu ilmu waris. Yudkhilul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya di ayat 14, Bapak Ibu, wa may ya'sillah, dan siapa yang bermaksiat. Kata-kata maksiat itu maknanya, Bapak Ibu, orang yang ada perintah dia enggak jalankan. Makanya ketika Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak menjalankan petunjuk Allah, itu sepanjang itu Bapak kena maksiat itu. Insya Allah kalau kita ngerti Bapak Ibu ini orang yang saleh, karena dia tidak pernah tersentuh dengan maksiat, dia jauhi larangan Allah, dia amalkan perintah Allah, dia amalkan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Nah karena itu Bapak Ibu, di ayat 14 Allah kasih lagi kalimatnya. Setelah dia bermaksiat, kemudian wa may ya'sillah. Terus, dan siapa yang enggan, itu kan lagi Pak kalimatnya oleh Allah. Yudkhilun nar, maka dia akan masukkan neraka. Di dalam kitab yang saya buat, Bapak Ibu, hukum waris Islam, saya sudah dengan tegas menyampaikan. Karena itulah nanti kita tidak membantu orang tua kita dalam membagi waris, itu menjadi persoalan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya bagi waris, bukan persoalan kita ingin dapat berapa, bukan. Ini ada amanah Allah, bantu itu distribusikan harta warisnya orang tua kita sehingga terdistribusi secara baik kepada mereka yang berhak menerimanya. Termasuk Bapak Ibu sudah saya kembangkan ilmu waris dari waris distribution aset itu menjadi waris aset manajemen. Bagaimana harta waris yang kita terima itu kita kelola menjadi harta yang sustainable. Itu ilmunya ada di situ, Bapak Ibu. Sehingga banyak sekarang para pengusaha itu menghubungi bagaimana Ustaz cara saya untuk mengelola harta waris, itu menjadi profesi. Karena dia bisa seperti manajer investment dalam bidang harta waris. Nah inilah, jadi Ibu, nah karena itu saya sering menyampaikan bagaimana Ustaz kalau ada harta waris, orang tua saya dibagi nggak sesuai, sempurnakan, Ibu. Karena kalau nggak disempurnakan, si mayit kasihan mau surga atau neraka, itu. Di mana Ustaz cara memahaminya, Bapak Ibu? Setelah saya dalami ekonomi Islam, karena saya dokternya ekonomi Islam di UNER dan tidak pernah nyontek, tapi saya beritahu nih, biar tegas kita, tidak pernah nyontek, saya belajar. Baru saya memahami, Pak, ternyata ini manajemen keuangan. Di situ ada hibah, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Kalau kita mau meninggal mepet nih Pak, dan kita ingin ganti harta kita untuk mereka selain ahli waris, ada wasiat. Siapa yang menyalurkan Bapak Ibu
menjalankan, yang berkehendak, yang punya harta ketika masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal, si mayit tidak bisa bagi-bagi, Pak. Si mayit tidak bisa bagi karena sudah meninggal. Siapa yang bagi, Ibu? Ahli. Makanya nanti kalau cek di surah An-Nisa di ayat 9, itu di surah An-Nisa ayat 9 Bapak Ibu, itu Allah tegas, bagi yaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaklah mereka itu takut jika di belakang keturunan mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Ini sudah ditata, Pak, sama Allah. Bagaimana dia adil dalam persoalan itu, Pak Ibu ya. Nah, ini ilmunya sudah saya sampaikan kembali dari ketentuan Allah, dan saya ingin bagi trik Bapak Ibu biar Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan persoalan waris. Kalau Bapak Ibu nanti mau menyelesaikan waris, Bapak Ibu tinggal lihat saja si mayit. Siapa Bapak Ibu? Si mayit. Sekarang saya tanya, kalau harta akan siapa Bu? Hartanya si mayit. Ingat ini, hartanya siapa Bapak Ibu? Hartanya si mayit. Yang dibagi-bagi menjadi harta waris itu harta milik si mayit, bukan milik bersama. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nanti persoalan waris, itu berhubungannya dengan perceraian. Karena cerai itu ada orang cerai ketika hidup, ada yang cerai dia karena kematian. Hubungan cerai itulah nanti hubungannya dengan harta bersama, bukan dengan waris. Ingat Bapak Ibu, karena ada beberapa mereka yang merasa kajian hukum Islam yang kuat, dia mau seolah-olah paham hadis, dia sampaikan di mana hukumnya harta bersama itu. Saya tinggal gampang, pernah mengkaji hukum perkawinan Islam nggak secara kuliah betul, sejarah perkawinan di Indonesia. Bagaimana undang-undang hukum perkawinan itu, gimana sejarahnya? Kalau tidak pernah, jangan protes, Ibu. Lalu bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan? Kalau Bapak Ibu tidak pernah belajar ekonomi Islam, tidak akan bisa menjawab itu. Saya beritahu aja Bapak Ibu, karena di situ akan ada akad apa yang digunakan ketika orang itu menikah suami istri. Kenapa bagiannya separuh-separuh harta bersama itu? Itu ke sana. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mau bagi waris suami istri, Bapak Ibu cek dulu harta bersamanya suami istri itu berapa. Gimana cara menyelesaikannya? Tanya Ibu. Tadi malam saya dikontak mantan kepala sekolah saya, Pak, waktu di SMA dulu, bukan mantan lah, dulu kepala sekolah saya, yang memang selalu sambung silaturahim saya dengan guru-guru saya waktu SMA Muhammadiyah. Beliau orang dari London yang sangat peduli dakwah Muhammadiyah di Bekasi waktu itu. Beliau telepon saya minta bantu kesediaan. Gara-gara apa Bu? Karena ada share di Facebook. Ini saya beritahu Pak. Dia dengan beraninya mengatakan siapapun yang tidak mensegerakan membagi waris itu haram, gitu Pak. Bingung beliau karena ada rumah satu-satunya belum dibagi ke anak-anaknya karena suaminya meninggal. Wah, gimana ini? Ini kalau orang yang nggak pernah belajar hukum Islam dia bingung menjelaskannya. Saya langsung sampaikan yang sedikit bisa dikatakan haram itu karena sebab apa? Bisa menggunakan kaidah atau pendekatan yang digunakan oleh Imam Malik. Dia mengeluarkan kaidah namanya saddu dzari'ah atau saddu dzara'in. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang menahan-nahan harta waris tidak sudah dibagi, masalah Pak. Masalahnya di mana? Saya saksi hidup Pak, 13 tahun bagi waris. Rata-rata itu ada harta waris yang sudah
Kita dijawab dengan alasan masih ada ibu. Rata-rata ibu, Bapak Ibu, sering dirayu oleh anak-anaknya. Ibu nggak tega. Ya Ustaz, aku tak bagi lagi harta. Padahal itu harta waris. Makanya kalau nanti saya ditanya, lalu bolehkah Ustaz, saya harta waris nggak segera dibagi? Siapa di antara ahli waris yang berani menjaga harta waris itu tidak berkurang? Satu. Yang kedua, ketika aset waris itu bertambah, betul-betul dihitung tambahan harta warisnya. Rata-rata kita kan tidak begitu, Pak. Sudah bertambah, nah ini kan keuntungan bagi saya. Di mana contohnya? Kalau ada kos-kosan itu yang menjadi harta waris, kebanyakan kita keuntungan kos-kosannya diambil atau dibagi, Pak. Saya ini saksi hidup, Pak. Jadi Bapak jangan main-main dengan waris. Saya baru aja bagi waris ini, Pak. Anaknya nggak ada masalah apa-apa. Jadi ketika asetnya sudah laku, anak laki-lakinya protes, saya akan tanda tangan kalau Bapak bagi saya separuh dari harta waris. Saya bilang, jangan lakukan, Pak. Suruh panggil ustaz yang dia punya untuk menjelaskan kalau memang begitu bagiannya. Kita tantang betul, Pak. Kalau memang ada ustaz yang mau menyampaikan begitu, karena masalah persoalannya adalah dengan akhirat nanti. Kita surga atau neraka, dan termasuk orang tua kita. Makanya Bapak Ibu, ini harus kita perjuangkan. Itu Bapak ya. Oke. Yang berikutnya, si mayatnya dipastikan dulu. Si mayat ini laki atau perempuan. Karena kalau mayatnya dia laki-laki, kalau dia menikah pasti ada istri. Ditanya kembali, si mayat sudah menikah atau belum? Karena si mayat menikah itu potensi ada anak. Karena kalau dia belum pernah menikah, dia punya anak, anaknya apa, Pak? Pasti anak asuh, itu begitu. Karena nanti hubungannya adalah dengan saudara kandung ini dapat apa enggak dari harta si mayat ini. Itu, Pak. Dan insya Allah begitu saya banyak merelaksasi ketentuan-ketentuan waris dengan keilmuan betul yang saya kembangkan, yang saya berkelompok. Itu syariatnya tetap jalan dan keinginannya jalan. Contoh, saya ingin bagi waris sama Ustaz, laki dan perempuan, anak laki perempuan bagian sama rata. Oke, bagaimana caranya? Bapak bagi dulu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Terus bagaimana Ustaz? Sampaikan dalam kajian waris, orang yang sudah menerima harta waris, dia boleh menggunakan kaidah tanazzul anil haq. Dia boleh melepas haknya. Yang tadinya dapat 2, dia boleh separuhnya dia lepas, dia berikan kepada adiknya dan dia perempuan. Ya. Sama rata Bapak? Sama. Tapi jalankan dulu ketentuan warisnya. Begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, rata-rata kalau orang sudah dapat warisnya mau dibagi atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah tunggu waris sejak bapaknya masih hidup, gitu loh, Ibu. Maka solusinya apa? Bapak selaku orang tua, maksud saya, ibu selaku orang tua, tolong bagi harta secara adil ketika masih hidup kepada anak-anak. Karena kalau enggak, Bapak Ibu, itu akan menjadi indikasi konflik ketika besok bagi waris. Dan banyak kasus yang sudah saya lakukan, Pak, sampai sekarang nggak selesai gara-gara apa? Saya tidak percaya karena Bapak mesti bohong. Bapak mesti mendahulukan kakak yang perempuan ketimbang saya laki-laki. Saya telusuri. Bapak kejadian seperti ini kan saya bisa belajar secara psikologi, Pak. Itu karena apa? Oh, memang Ustaz sejak dulu, sejak sekolah, sejak kuliah, anak ini mesti keren, makanya kuliahnya putus.
Kalau Bapak Ibu ada indikasi begitu, pesan saya Pak, satu, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, doain anak itu dari sekarang. Itu rumus pendidikan, karena ini disyaratkan sama Allah di surah An-Nisa ayat 9 itu. Ya, Ibu ya. Saya kalau di kampus selalu ajarkan mahasiswa saya, tolong doain orang tua itu semua biar rezekinya barokah, rezekinya berlimpah. Jangan mengeluh kalau orang tua kita kasih uang sedikit, kuliah nggak bisa bayar. Doain yang kuat setiap waktu. Itu yang kedua, banyak minta maaf sama orang tua. Itu sudah kita ajarin Pak di kampus. Ibu bapak di rumah terus. Nah, ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Ibu. Ya, saya berharap ini menjadi poin penting agar bapak-bapak tidak mengabaikan hadis. Dan saya berharap dari contoh kasus nanti pertanyaan yang disampaikan saya akan berikan jawaban. Saya persilakan siapa? Monggo Pak. Silakan Pak Den. Monggo Pak. Ada mic ya Pak? Ya. Ya, saya mau izin yang mau Islam mungkin bisa samping ya Pak. Oh, belum Ustaz. Ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sayang waktu saya juga terbatas dan kalau memang ketemu saya ingin sekali Bapak Ibu. Ada yang mau naik? Ada Pak. Ada di sana. Ibu juga boleh bertanya. Saya berikan contoh langsung yang terjadi. Pak, nanti yang belakang juga tadi yang angkat tangan dulu Pak. Kasih yang orang dulu. Sudah angkat tangan. Nanti baru Bapak ya. Mohon izin, mohon maaf karena ada simbolnya. Nanti langsung di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz, karena di keluarga kami khususnya Bukit Palik Jakarta itu meninggalkan masalah yang berkaitan dengan waris itu. Dan dalam hal ini kaitannya sama ibu kami. Itu karena mereka itu punya pikiran seperti ini Ustaz. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana bicara sama mereka itu. Jadi mereka berpikirnya begini, apa ngurus warisan, terus berjualan terus itu harus berusi, malah balik orang balik sekarang, balik apa namanya bahasanya mereka itu padang-padangan gitu. Sehingga akhirnya warisan ini terbuka puluhan tahun tidak terurusi, tidak karu-karuan. Pertanyaan saya, bagaimana bicara sama beliau Pak ini yang mereka punya pandangan bahwa orang ngurus waris gitu. Sementara saya bicara dengan mereka seperti ini, Pak boleh warisan itu podo sholat, nek gak sampai cekak semua sudah memberikan sholat, jalankan itu. Tapi ujung-ujungnya karena ini tertunda bertahun-tahun, akhirnya tetap gak bisa terurus karena ada masalah berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di negara. Iya. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan bahkan bisa dipelajari dari kita semua. Iya, baik Bapak Ibu, ini contoh kasus. Saya ingin sampaikan, kalau anak-anaknya sebagai ahli waris, ketika dia masih punya uang, dia punya kemandirian ekonomi, itu nggak jadi konflik. Tapi ketika nanti mulai ada salah satu ahli waris, dia sudah menikah, dia punya kebutuhan, istrinya mulai protes, Mas, mau sampai yang punya harta waris kita hidup kere terus gimana? Sama suaminya manas-manasin, sampai lapor kok ahli waris kok diam-diam aja. Kita hidup begini, saya sudah banting tulang. Kita masih hidup seperti ini, baru Pak terjadi konflik itu. Makanya ketika kemarin ada serang dari Facebook yang saya kira sudah viral itu, bagi saya orang yang betul-betul memahami itu Pak, berani memang dia, tapi memang harus dipahami oleh kita.
Bahkan Bapak Ibu, itu akan terjadi konflik berkepanjangan kalau nggak diselesaikan sampai hari kiamat. Contoh, wong kamu enak bapakmu megang harta waris, wong kita bapak dapat waris. Turun temurun Pak akan rasa seperti itu. Kalau bapak tak percaya, bapak nguping di masyarakat. Makanya Bapak Ibu, saya menyimpulkan, kalau waris itu dibagi menurut waris Islam, konflik apapun Pak, langsung berhenti 1000 bangsa. Sudah Pak. Saya seringkali berbahagia diri begini Pak, Ustaz, terima kasih Ibu sudah bisa tidur nyenyak Ustaz, karena 10 tahun selalu dihina oleh kakak adiknya suami yang menganggap ibu mengambil hak warisnya semua. Bahkan ada seorang ibu yang juga sering saya sampaikan, dia punya 4 rumah, harusnya dia sudah bahagia. Ibunya diusir karena ibunya menganggap sudah menerima pensiun bapaknya, menganggap sudah mengambil bagian warisnya. Anak-anaknya mau mengambil 4 rumahnya, sampai begitu Pak. Saran saya, Pak Den, musyawarah kumpulkan perkara nanti mereka tidak mau mengambil haknya, yang penting dicatat. Ya sudah, siapa yang melepas haknya diberikan kepada satu yang memang dia ingin menjadikan harta tetap ada, silakan. Yang penting besok dia sudah tidak lagi mengganggu gugat. Karena itulah Bapak Ibu, ilmu waris ini saya kembangkan, bukan hanya bagi-bagi Pak, bagaimana kita kelola. Gimana contohnya? Rumah tadi yang Pak Ade sampaikan, rumah ini kan menjadi kepemilikan ahli waris. Yuk kita kelola sama-sama untuk menjadi rumah bagi saudara kita yang belum punya rumah. Dia boleh menempati rumah itu Pak. Sehingga boleh saya kembangkan dengan inisial miras di Jawa. Tapi dia sewa tanpa ada ujroh, gitu Pak, karena saudara kita. Manfaat Pak. Selama ini Bapak Ibu, banyak rumah itu akhirnya seolah-olah dipegang oleh salah satu ahli waris. Yang lain merasa di belakang, mau ngomong sudah disemprit duluan, ikut campur aja. Nanti jadi konflik, tambah besar masalahnya, begitu Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, di negara kita sudah memastikan siapapun yang naiknya Muslim, ketika dia masuk di pengadilan pasti dibagi menurut waris Islam. Karena itulah nanti Bapak-bapak, ini mau dipanggil, kalau saya ada konflik di pengadilan, saya tidak pernah takut. Kenapa Pak? Karena pasti hakim membagi menurut waris Islam. Ini kekuatan Bapak Ibu. Saya sudah publikasikan di jurnal internasional Pak. Challenges and Opportunities Islamic Inheritance in Minority Muslim Countries as Studied in Indonesia. Itu sudah publikasikan Pak. Ada peluang-peluang besar bagi kita umat Islam di Indonesia agar waris itu bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah, sekalipun ada konflik, itu Pak. Karena sudah jelas, Bapak Ibu nanti buka undang-undang itu, yang nomor 3 tahun 2006, perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Contoh, Bapak Ibu pengacara terkenal, saya biarkan nanti saya masukin perkara di pengadilan negeri, ditolak Bapak Ibu karena bukan kewenangan. Itu Pak, pasti diarahkan, ya sudah masuk aja di pengadilan agama, begitu Pak. Gitu ya Pak Dea, mohon segerakan. Nanti kalau dulu kira-kira ditolak dengan cara apa Ustaz, Pak Dea saya buatin akadnya sehingga besok diketahui bahwa harta waris ini dimiliki oleh ahli waris bapak kita dan paman dan bibi kita semua, gitu Pak Dea. Kenapa? Karena nanti kalau tidak dipahami, ketika besok sudah ada yang meninggal ahli waris, terjadi konflik lagi. Karena ada di antara kita, termasuk para ustaz, Bapak Ibu yang menyampaikan begini, orang yang sudah meninggal itu nggak akan dapat bagian waris karena
Orang yang sudah meninggal sebagai ahli waris dicek dulu dia punya keturunan apa enggak, gitu Ibu. Kalau dia punya keturunan, maka bagian warisnya tetap dihitung, diberikan kepada anaknya. Masya Allah Ibu, negara kita sudah mengakomodir. Namanya apa Pak? Waris pengganti. Subhanallah. Bapak Ibu jangan anggap undang-undang kita dari Belanda. Itu orang yang nggak pernah belajar syariah. Itu undang-undang dari ulama kita Indonesia. Dan salah satu hukum Islam yang sudah diundang-undangkan salah satunya adalah hukum perkawinan. Kita mau berjuang lagi Pak, menambah hukum waris lebih lengkap lagi dalam operasi hukum Islam. Situasi negara kita nggak kondusif, akhirnya orang tidak sampai ke undang-undang karena nggak kuat Pak kita sekarang. Itu Pak, makanya nanti akhir di samping merujuk undang-undang perkawinan, dia merujuk juga operasi hukum Islam. Itu Pak ya. Oke, yang depan sekarang, Pak Ade. Habis ini Pak Hari ya. Karena Pak guru sendiri kan Pak. Oh enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kajian ini sangat menarik sekali karena banyak sekali orang Islam yang tidak paham tentang waris, terutama saya pribadi. Begini Ustaz, waktu itu saya dapat waris dari orang tua. Nah, tetapi di sini karena saya tidak mengerti tentang hak waris, maka seperti biasa dibagi rata. Nah, terus bagaimana menurut hukum saya ini kan? Karena saya membawa itu yang mengatur itu ya kan? Jadi harus itu saya bagi sudah tidak usah lama-lama nanti bertengkar, sudah diratakan saja laki-laki dan perempuan. Ini saya berdasarkan Islam itu. Jadi mohon maaf dan saya mohon bagaimana saya ini untuk menebus dosa ini karena saya sudah terlanjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak pegang mic-nya, saya panggil pegang mic-nya. Bapak berkuasa nggak untuk mengumpulkan kembali saudara-saudara yang menerima harta waris kemarin? Mampu nggak mengumpulkan mereka? Umumnya nanti ya, pengajian keluarga misalnya. Bisa sempurnakan bagian warisnya dengan menyampaikan saya kemarin khilaf dan tidak koordinasi kepada Ustaz. Bapak banyak istighfar lah misalnya. Nah, ini penting. Itu perintah Allah. Fas'alu ahlal dzikri kuntum la ta'lamun. Itu perintah Allah. Bapak jangan abaikan itu. Ini saya tegaskan. Ya Pak. Dan jangan malu bertanya kalau kita nggak tahu. Ini penting. Sampaikan. Saya kemarin mohon maaf, tapi nanti saling ridho ya. Kita hanya saling mengetahui bagian warisnya menurut Pak Islam. Kalau nanti ada yang berlebih setelah kita hitung, karena laki itu 2 bagian, ya Pak ya, perempuan itu 1 bagian. Kita tidak saling menuntut ya, karena saling mengikhlaskan. Karena tujuannya adalah bagaimana kita hanya ingin menyampaikan ketentuan warisnya. Begitu. Oh ternyata bagiannya sekian. Sekiranya, ini cara bahasanya Pak. Ini sampai saya bentuk komunikasinya ketika ada konflik, bagaimana cara menyampaikannya. Sekiranya nanti yang merasa dia punya kelebihan dan dia itu menganggap ini bukan hak saya, kemudian dia berikan kepada yang berhak, itu tidak ada masalah. Karena ada orang yang memahami kalau hak orang lain dia berikan kepada orang yang berhak, itu tidak ada masalah. Yang penting sampaikan dengan sebaik mungkin. Begitu Pak.
Ya, Kalau gini Pak, karena nanti di tiap keluarga itu ada arisan. nah di situ. 1 tahun 2 kali kan. Saya sampaikan hal itu. Iya. Habis itu terus ya mohon maaf kan. Ada mungkin barangkali uangnya sudah habis atau mungkin karena tidak mampu kan. Yang pertama, yang kedua ada yang meninggal kan. Yaitu apa kita sampaikan semuanya itu nanti terus bagaimana kan kalau dia tidak mau kan. Iya, yang meninggal kan ada keturunannya disampaikan. Karena kan nanti ketika dia meninggal dia ada haknya yang lebih atau dia kurang, kan harusnya berhak anaknya. Bapak sampaikan. Dan itu tugas kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah meninggal adalah di samping kita mendoakan, membagi harta warisan menurut waris Islam. Itulah anak yang berbakti, Pak, yang saya bentuk. Saya juga sama, Pak. Kalau saya bilang dulu saya terima hak saya, enggak, Pak. Maaf, saya terima hak saya. Kemudian saya berikan lagi kepada Mama. Sudah, Pak. Dia langsung gembira, benar tak Mas gitu. Kenapa, Pak Ibu? Karena saya menganggap saya punya kemampuan untuk mendapatkan finansial. Itu orang tua, Pak, gembira luar biasa, Bapak Ibu, dengan kebaikan kita. Sama ketika Bapak Ibu nanti punya harta waris, kemudian Bapak Ibu karena punya kemampuan, Bismillah, saya sepertinya masih punya kemampuan, saya berikan kembali buat amal soleh misalnya, nggak ada masalah. Untuk saudara yang memang punya kebutuhan lebih, sayang Bapak Ibu, yang seperti ini itu nggak banyak dilakukan kita. Saya malah bermimpi loh Bapak Ibu, dengan konsep harta waris yang saya kembangkan di Medan itu, saya berharap ada orang yang punya sawah 100 hektar. Ustaz, saya nggak mungkin bisa mengelola harta waris itu, Ustaz, karena harta waris yang banyak. Saya serahkan 100 hektar harta waris Ustaz untuk Muhammadiyah. Saya bikin kelola, Pak, itu sawah untuk umat itu. Tapi belum ada, Pak. Belum ada. Saya sudah buka uangnya. Saya kajian di Banyuwangi, Pak, sampai saya bikin kantor warisan saya, cabang di waris sana. Di Banyuwangi itu di Masjid Ahmad Dahlan, di kotanya Banyuwangi. Dan saya minta tolong bapak-bapak, kalau ada masalah waris, datang ke masjid ini diselesaikan takmir. Dan bahkan setiap Jumat Bapak Ibu, nanti Pak tadi saya pesan, barangkali kalau jamaah nanti ada masalah waris, silakan bisa menghubungi takmir. Benar, Pak, Bapak akomodir, karena banyak di antara kita seperti Pak D tadi itu nggak tahu saya mau ketemu siapa. Benar, Bapak buka di masjid, nanti Bapak tarik kontak saya, Bapak Ustaz, ada kasus begini, Bapak saya jawab, saya kirim Pak Betari, Pak Betari kirim ke jamaah jawabannya. Nanti kan yang ahli warisnya Pak Betari, bukan saya, kan saya balik layar. Enggak, ini contoh Bapak Ibu. Saya berharap Bapak sekarang sudah tidak ada lagi persoalan saya nggak tahu ilmu waris ya Ustaz. Kalau dulu Bapak Ibu, saya seringkali menyampaikan kepada Pak anak-anak ahli waris itu, orang tua kita dulu itu memang kajian waris itu terbatas banget, Pak. Di YouTube juga sangat sulit, Pak, menemukan itu. Kalau sekarang ini sudah banyak kamera, Pak, nggak ada alasan. Sebelum meninggal, Pak, dia udah bagi-bagi sawah ini untuk A, sawah ini untuk B. Bahkan orang tua rela, sudahlah Mas, saya biar tinggal di era nanti Pak. Itu saya marahin, Pak. Kalau Bapak Ibu selaku orang tua ngerti ilmunya, Bapak Ibu ketika masih hidup, ilmu manajemen keuangan ini Pak dalam Islam, Bapak boleh membagi harta maksimal 1/3 dari harta Bapak. Berarti apa Bapak? Kalau kita meninggal, kita punya harta 2/3 dari harta. Bapak Ibu tolong jaga ilmunya sehingga Bapak Ibu walaupun
dihormati anak-anak. Karena saya seringkali nangis banyak orang tua dijauhi sama anak-anaknya karena sudah lagi punya kemampuan finansial. Begitu kan Pak, sekarang masalahnya itu manajemen keuangan gitu. Pak Hari ngomong, saya sudah bertambah, jangan bertanya. Moga Pak Hari. Habis ini ibu-ibu ya kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Saya kira mau nambah. Moga Pak Hari. Ada kasus ini, Ustaz. Iya. Ada seorang suami yang meninggal dunia. Dulu meninggalkan harta waris berupa toko. Toko Pak. Iya. Nah, kemudian 5 orang anaknya, salah satu di antaranya ini masih belum menikah. Iya. Toko ini kita dikelola bersama. Asalnya memang di latar. Iya. Dalam perjalanan kemudian si anak yang belum menikah ini kemudian menikah. Setelah menikah, meninggal. Beberapa tahun kemudian meninggal. Nah, apakah dan istrinya menikah lagi sudah. Nah, apakah si istri ini punya hak untuk mendapatkan pembagian hasil toko ini dari suaminya? Karena selama ini memang ya dikasih. Iya. Nah, ini karena dia sudah menikah, apakah masih punya hak untuk bisa mendapatkan warisan? Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada ini orang tua saya Pak Hari dan Bapak Ibu semua, sederhana Pak jawabnya. Bapak mengerti tentang perceraian saja. Orang yang sudah meninggal suami istri karena ada satu meninggal, itu dia sudah cerai. Maka ketika dia sudah cerai dan ada harta waris milik suami yang itu memang dari orang tuanya, kan ada hak itu Pak. Nah disinilah menjadi persoalan kalau nanti harta waris itu tidak segera dibagi Pak. Karena harta waris itu rumusnya itu satu, bersumber dari separuh harta bersama. Yang kedua, harta bawaan itu berupa harta yang diterima oleh sang mayit berupa waris atau hibah dari orang tuanya yang meninggal. Nah, istrinya tadi dibagi boleh mendapatkan hak dari suaminya itu menjadi milik suaminya, tapi tidak berkelanjutan. Makanya segera dibagi, dikeluarkan porsinya. Porsinya si anak laki-laki yang meninggalkan itu berapa? Kalau dia enggak segera dibagi, itu kan berjalan tuh hari modal yang melekat di toko itu. Kalau modal itu melekat, tentu masih ada harta waris mayit. Harta waris mayit itu menjadi milik ahli waris. Salah satu ahli warisnya adalah istri si mati. Ini yang harus diperhatikan dulu. Makanya bagaimana cara menyempurnakannya? Saya mau izin Pak. Sekarang kita tentukan siapa ahli waris dari toko itu. Kemudian yang kedua, siapa yang benar-benar mengelola toko itu? Adakah salah satu ahli waris atau semuanya mengelola toko itu bareng-bareng? Kalau semuanya bareng-bareng mengelola, saya usulkan akadnya insya'ul miras bisyirkah. Nanti kalau kita dengan syirkah hari itu ada dua pilihan cara bagi nisbah atau bagi hasilnya. Bisa berdasarkan penyertaan modal, gitu Pak. Artinya kalau laki-laki modalnya 2 bagian, perempuan 1. Bisa berdasarkan kesepakatan. Gimana caranya? Musyawarah. Saya ingin menyampaikan kepada keluarga semua. Pada prinsipnya keutuhan dari toko ini kita boleh 2 pilihan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena saya juga terlibat di DSN UI. Boleh kita
dibagi berdasarkan kesepakatan kita dibagi rata atau berdasarkan penyertaan modal di toko itu. Caranya begitu, Pak. Dan disampaikan ini karena ada yang sudah meninggal, karena ini merupakan harta warisnya, monggo mau dikeluarkan atau tetap lanjut ada di toko ini. Sampai begitu, Pak. Kalau itu harta waris, Bapak Ibu. Karena kalau nanti Bapak Ibu nggak selesaikan ada hak orang lain yang kemudian kita makan, Bapak Ibu kena surat An-Nisa ayat 10. Dan siapa yang makan harta anak yatim sampai zalim, itu Pak, maka dia seperti dalam perutnya makan api neraka yang menyala-nyala. Dan itu jelas, Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu yang harus kita perhitungkan. Makanya Bapak-bapak, saya pesan kalau sekiranya nanti ada harta waris yang belum dibagi, kemudian disampaikan ini kita kelola Pak Ustadz belum dibagi, mohon Bapak Ibu benar-benar disampaikan secara jelas kita kelola ini nanti bagiannya diberikan kepada ahli waris. Yang mengelola nanti boleh ahli waris atau perwakilan dari ahli waris sebagai anaknya. Boleh Pak. Nanti saya sebut namanya insya'ul miras bil syirka bil wakal, begitu Pak. Jadi diwakilkan. Boleh Bapak Ibu. Dan itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah Bapak Ibu, nanti kalau Bapak mau mati hari mau, saya buatin akadnya. Sehingga itu menjadi bukti otentik dokumen yang dipegang oleh seluruh ahli waris. Insya Allah kalau besok ada yang merasa menguasai ini milik saya, dia nggak akan bisa Pak. Kenapa? Karena sudah ada putusan secara musyawarah. Ini namanya Bapak Ibu jalurnya non litigasi, dan itu yang saya lakukan Pak. Kenapa Bapak Ibu? Saya terus terang di Pak Hari kalau ada teman-teman di pengadilan putus waris, ya kadang kalau saya Ustaz, ini saya mau tolak pusat perkara warisnya gimana? Sebentar, saya boleh nggak melihat putusannya? Saya hanya pesan, kalau besok ketentuan warisnya ditolak, permohonannya, mohon sampaikan kepada pemohon dan pemohon. Kenapa kami tolak? Karena sesungguhnya harta waris yang digugat itu sudah dibeli oleh salah satu ahli waris dengan bukti akte jual beli dan diketahui oleh seluruh ahli waris. Karena itulah ini sudah tidak lagi menjadi harta waris. Hanya saja saya sampaikan begitu Pak, detailkan. Karena nanti begini Pak, kalau sudah di pengadilan sudah tidak selesai, Ibu, akhirnya di masyarakat mereka bilang Pak, terus. Makanya saya selalu pesan Pak, alhamdulillah saya di kampus karena ngajar di S2 juga di Magistra Hukum Ekonomi Syariah, banyak para hakim-hakim yang kuliah di situ Pak. Selalu saya pesan dan saya beritahu Bapak Ibu, memang minim di antara kita yang menguasai waris. Ya, Bapak Ibu ya, gitu. Itu Pak Harian, mohon izin nanti insya Allah saya bantu akadnya Pak. Dan mohon disegerakan karena kalau enggak nanti Pak, kalau sudah nanti mulai banyak yang meninggal, karena saya juga hampir sama kasusnya di daerah saya Pak yang saya bagi ini, anak yang terakhir yang mengelola harta itu Pak, itu ternyata meninggal Pak itu. Akhirnya apa? Istrinya menganggap harta itu adalah milik suaminya. Gegeran Pak. Saya sudah kumpulkan barang-barang, nurut nggak sama saya? Karena kalau nggak nurut, saya nggak akan bisa membagi. Dan insya Allah saya akan sampaikan sebaik mungkin secara adil. Ternyata pada akhirnya Ibu nggak jadi lagi ketemuan. Akhirnya sampai banyak ahli waris yang pada meninggal. Ini yang kasihan Ibu. Kalau yang baru saya bagi ini juragan emas Ibu Gresik, itu saya dapatin betul. Dulu kakak sebelum meninggal itu sudah bertemu saya Pak mau bagi waris. Loh kok sudah meninggal, saya mohon izin, ayo segerakan. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya tanya kenapa enggak segera dibagi,
Iya Ustaz, ini ada ahli waris yang dia itu disabilitas. Akhirnya karena itu Ibu nggak bisa bagi itu. Nanti harta bagian waris anak yang disabilitas itu pegang salah satu ahli waris yang punya kemampuan. Kalau memang dikeluarkan untuk usaha dia, untuk berobat atau apa, nggak apa-apa dikeluarkan. Dan memang itu hak dia, agar nanti salah satu saudara kandung tidak keberatan untuk merawat orang itu di tempat. Toh kalau anak nanti ini meninggal dunia, insya Allah harta warisnya juga mengalir kepada saudara kandung. Terakhir Pak Menteri, kasih ibu-ibu dulu Pak, sebentar. Ibu-ibu satu, saya persilakan ada satu Pak. Nanti juga apa saya nggak adil Pak. Sebentar ya Pak. Silakan Pak, ini ada mic dari Bapak. Ya. Karena biasanya dari pihak perempuan juga banyak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kami punya rumah waris yang sampai saat ini belum dibagikan karena ada wasiat dari orang tua kami bahwa rumah itu tidak boleh dijual, mengingat anak-anaknya banyak yang perempuan, sehingga khawatir orang tua saya itu ada apa nanti masih ada tempat untuk tinggal. Bagaimana itu Ustaz? Ibu saya sempurnakan, harus memahami dulu tentang wasiat, itu ilmunya. Wasiat itu boleh disampaikan oleh seseorang yang mereka masih hidup, diberikan kepada selain ahli waris. Ya, Ibu. Kalau wasiatnya orang tua harta rumah itu jangan dijual, kita luruskan. Saya paham maksudnya orang tua. Orang tua itu baik. Jangan sampai kamu kamu nggak punya harta besok, kamu nggak punya tempat tinggal. Bagaimana caranya? Disepakati sebuah ahli waris. Sementara kalau ibu anaknya perempuan semua, ini menjadi PR. Ada hak saudara kandungnya sama itu. Karena anak perempuan maksimal hanya mendapatkan 2/3 dari harta orang tua. Itu jadi persoalan Ibu. Ibu, segera dikumpulkan saja. Sampaikan, Paman, Bibi, ini ada rumah. Berdasarkan waris Islam, kami hanya bukan 2/3 dari harta. Tapi ada wasiat dari orang tua, biar rumah ini itu nggak dijual. Paman ini sebenarnya berhak dalam hitungan waris Islam. Tapi bagaimana Paman mau menerima apa melepas? Misalnya jawabannya, ya melepas. Kalau melepas begitu, berarti rumah itu milik seluruh anak perempuan. Boleh dibagi rata, ya Bu. Tapi Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya 13 tahun, kadang paman bibi juga butuh uang. Benar Pak. Bahkan banyak paman bibi sudah menjual harta waris dari orang tuanya. Gimana caranya? Bapak-bapak, kalau jadi paman bibi yang baik, sudah dijawab oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 8. Ini saya bukan berkata sendiri, ini petunjuk Allah semua ini. Apa kata Allah? Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wal yaqulu qawlan ma'rufa. Ketika ada pembagian waris, datang untuk kali kerabat, saudara kandung semayit, anak-anak yatim, orang miskin. Apa kata Allah? Bagilah dia rezeki dari waris itu. Itu artinya kalau besok Bapak Ibu bagi waris, karena sekali punya anak laki-laki, Bapak Ibu jangan tutup diri.
tengok paman bibi kita yang dulu orang tua kita masih hidup, itu pernah nggak peduli kepada saudara-saudaranya yang bergantung pada orang tua kita? Datang kepada paman, bapak, bibi, kami sudah bagi waris. Alhamdulillah ini ada rezeki buat paman sama bibi. Senang nggak ibu? Senang ya, itu yang sakit bisa sembuh tuh pak. Itu Anisa ayat ke-8. Makanya Pak Ibu kalau sudah ketemu bagi waris sama saya betul-betul sampaikan triknya kalau ini bagaimana, trik ini bagaimana. Kenapa Pak Ibu? Itu ada solusinya. Akhirnya apa Pak Ibu? Pamannya mengatakan begini, oh ternyata keponakan saya seperti bapaknya. Dipuji tuh. Sebaliknya Pak, pamannya mau ngadu, Mas, Mbak, barangkali paman bibi dikasih gitu Pak. Ikut campur aja, gitu Ibu. Paman kan berhak, gitu Pak. Akhirnya keluar apa Pak? Oh ternyata keponakan saya nggak seperti bapaknya itu. Itu ini yang saya sampaikan begini Ibu. Itu terjadi di masyarakat. Sebenarnya bisa disampaikan solusinya. Alhamdulillah Pak, banyak tambak yang dijual oleh pamannya. Dan sekarang nggak konflik, kenapa? Sudah. Ayo kita saling ikhlaskan. Toh kalau itu dijual dan memang untuk kebaikan paman kita, kalau kita ikhlas, itu kebaikan buat orang tua dan kita sebagai orang. Ikhlas. Ya sudahlah Ustaz, kalau kita saya ikhlas. Alhamdulillah. Akhirnya tidak terjadi konflik. Itu kalau nggak diselesaikan Ibu, itu sepanjang waktu sampai hari kiamat akan menjadi stigma. Wah paman ini memang menjual harta waris orang tua saya selalu begini. Itu Bu ya, nanti mohon disampaikan. Kalau memang nanti masih butuh pendamping, Ibu nanti WA aja. Insya Allah saya akan membuatin Zoom. Ibu saya sampaikan dan nggak ada biayanya disampaikan kepada Ibu. Ya, saya seringkali ada orang yang menuntut saya, Ustaz, saya ingin secara profesional karena Ustaz juga profesional. Kalau Bapak mau begitu, yang penting saya tidak ingin ada hal yang selalu dihargai dengan uang. Saya persilakan. Kenapa Bapak saya begitu kan? Karena saya ingin Bapak Ibu menghormati hukum waris Islam. Itu Allah yang saya perjuangkan. Yang kedua manfaatnya, saya ini orang yang tidak terlibat kepada satu ahli waris. Saya ini berjuang dengan Allah. Makanya Bapak Ibu kadang saya sering sekali memaksa mereka. Kenapa masih bertengkar? Saya nggak dapat hak waris saja peduli kepada orang tua Bapak Ibu. Kenapa Bapak-bapak malah bertengkar karena persoalan yang kecil itu? Itu cara kita berdakwah. Karena itu saya pesan sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau ada kajian lagi, saya akan full bukan 10 pertanyaan. Ya komentar ya. Bapak Ibu disiapin dari rumah cash. Ada yang berani megang mic. Satu terakhir ya Bapak ya, karena nasinya udah siap. Enggak Pak, satu aja. Iya. Anak 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam kondisi ya ekonomi ya ada yang kurang, ada yang cukup. Sedangkan kan sudah keluarga semua, lah sedangkan pembagian warisnya gimana? Iya baik. Nyambung satu deh, saya gabung jawabannya ke Ibu sebelah. Nyambung, Bu. Habis ini terakhir ya, Bu. Nanti kita sambung di berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai
kos-kosan dan ada usaha dari yang dikerjasamakan dengan adik saya. Iya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, yang pertama itu anak saya yang pertama sudah dibelikan rumah dan yang kedua belum. Rencana mau dibelikan, ternyata Allah sudah memanggil almarhum dulu. Akhirnya anak saya yang kedua menetap di rumah saya, tapi sudah ada rumah sendiri. Lalu gimana cara membaginya dari yang saya tempati maupun kontrakan maupun ada usaha dari penjualan almarhum yang dijalankan dengan adik saya. Dan untuk sementara alhamdulillah dari dua anak saya sudah istilahnya sudah bekerja semua dan alhamdulillah sudah makan sendiri. Mohon gimana cara membaginya saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nanti agak serius. Ibu nanti WA saya ya. Akan saya tata betul warisnya. Monggo Ibu simpan nomor saya 081. Ya, saya jawab dengan WA. Bapak Ibu yang punya perkara waris, apalagi ibu yang terakhir ini, saya akan bantu menata warisnya biar berjalan baik. Karena kalau nggak ditata, yang mohon maaf, orang ini bertambahnya waktu itu kalau nggak dikelola itu menyusup asetnya. 081 88 777 61 081 88 777 61. Ya, nanti ibu WA saya, misal kasus saya seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti yang punya Instagram itu bisa follow Instagram saya @berkah. Itu Instagram kajian-kajian waris dan ekonomi Islam yang saya publikasikan Bapak Ibu dimanapun saya membantu masyarakat. Ya, silakan. Yang Ibu, yang terakhir yang Mbak dari saran saya sempurnakan bagian waris orang tua. Ya, karena memang begini. Kadang orang tua itu juga kan ada anaknya yang sopan, ada yang nggak sopan, ada yang nurut, ada yang nggak nurut gitu loh Pak. Kadang-kadang orang tua pancing, bis pokoknya harta ini untuk yang nurut lain gitu. Gitu Pak. Dan saya pernah menemukan ada kasus orang dari sebelah Surabaya, seberang sana, itu anaknya sampai dikatakan kamu nggak akan saya bagi waris karena kamu nggak peduli sama orang tua. Sampai begitu Pak. Makanya Bapak Ibu sebagai seorang anak, ya kita berbuat baik sama orang tua kita karena Allah hadiahkan waris untuk kita. Itu yang kedua. Karena bahaya banget nih. Insya Allah masalah etika ini itu sudah Allah sebut nanti di surah An-Nisa ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Ya Mbak ya. Tolong dibagi saja kata-kata Allah di ayat 7 surah An-Nisa. Waris itu qala minhu aw qasra, sedikit maupun banyak, fariidatan bagi dengan ketentuan yang dilakukan Allah yaitu waris. Sampaikan aja, tapi pelan-pelan ya. Kalau nanti memang butuh komunikasi, nanti saya akan bantu. Saya hubungkan dengan Zoom. Insya Allah Bapak Ibu, saya punya Zoom yang memang saya manfaatkan untuk kadang bagi waris Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa ketemu, saya fasilitasi dengan Zoom sehingga kita bisa berlatih semua. Saya kira cukup Pak, mohon izin dan mohon maaf Pak Menteri, saya tambah karena mohon maaf kalau ada kajian begini saya sudah merasa sayang kalau kita tidak memberikan fasilitas buat jamaah. Dan insya Allah nanti bila waktu mudah-mudahan ada sambung kajian Pak, dan saya berharap nanti di masjid ini Bapak buka konsultasi, insya Allah saya akan dampingi karena toh saya kan juga aktif di majelis nanti di LWM Jawa Timur, insya Allah Ibu. Dan mudah-mudahan kalau kita doa Ibu dan sedikit kita ajak doa sambil mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka
Dengan rahmat dan fadilah-Mu ya Allah, mudahkanlah belajarnya anak-anak kami, murid kami, mahasiswa kami. Sempurnakanlah pertumbuhan anak-anak kami ya Allah, kuatkanlah daya tahan tubuhnya, cerdaskanlah pikiran hati dan sikapnya, lemah lembutkanlah orang